Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dasar keislaman yang ketiga, membahas pentingnya dua kalimat syahadat. Yang kedua, khulasatu ta'alimil Islam. Syahadat adalah intisari ajaran Islam. Saya ulang, ahamiyatu syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Yang pertama, madkhalun ilal Islam. Yang kedua, khulasatu ta'alimil Islam. Yang ketiga, asasul inqilab. Yang keempat, fadhailu azimatun. Yang kelima, haqiqatu da'watir rusul. Yang sudah kita bahas madkhalun ilal Islam. Silakan ditonton pada video yang kedua kalau ketinggalan. Sekarang kita akan membahas khulasatu ta'alimil Islam. Syahadat adalah intisari ajaran Islam. Intisari ajaran Islam itu mencakup dua hal. Pertama, ajaran untuk beribadah kepada Allah SWT dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini adalah ajaran di setiap zaman. Seluruh Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, inti ajarannya ya ini. Tidak ada seorang Rasul pun yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini kecuali membawa ajaran ini. Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, maksudnya Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kedua, ajaran untuk beribadah kepada Allah SWT harus berdasarkan manhajnya, cara yang telah ditetapkannya, yakni dengan cara mengikuti contoh teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dalam surat Al-Ahzab 36, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka.
Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, maksudnya yang disuruh mengatakan Nabi Muhammad, juga kita, jika kamu menyintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2 poin tadi adalah intisari ajaran Islam. Ini terkandung di dalam syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 poin tadi adalah tauhid dan ibadah. Tauhid mengisahkan Allah, konsekuensinya dengan menyembah hanya kepadanya. Kemudian caranya ya dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, segala bentuk peribadatan, ajaran yang diamalkan seorang muslim yang bersifat fardiyah atau individu maupun secara jamaah atau secara kolektif, sesungguhnya bermuara kepada kalimat syahadatain. Seluruh ibadah apapun bentuknya, ini muaranya adalah syahadatain. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad, penegakan hukum, tazkiyatun nafas, dakwah, akhlakul karimah, dan lain sebagainya, hakikatnya adalah implementasi dari syahadatain. Semuanya ini merupakan konsekuensi amaliyah dari persaksian seorang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusannya. Kesimpulannya, syahadatain adalah intisari ajaran Islam. Penjabaran pernyataan la ilaha illallah adalah peribadahan kepada Allah, harus menyembah kepada Allah, baik yang bersifat fardian, individu, ataupun jamaian atau secara kolektif. Sedangkan penjabaran pernyataan Muhammadur Rasulullah adalah melaksanakan semua ibadah kepada Allah itu sesuai manhajnya. Manhajullah itu dapat dilaksanakan dengan qudwatur Rasul, dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, konsekuensinya kita harus mau beribadah kepada Allah. Caranya beribadah kepada Allah, kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di dalam beribadah kepada Allah ini tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, seperti sholat saenake dhewe, ngarang-ngarang dhewe, itu tidak boleh. Kita harus manut, miturut, menerima dengan hati yang ikhlas, rela atas apa yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Tidak boleh menentang. Yang menentang Allah dan Rasul-Nya berarti ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti orang itu tersesat senyata-nyatanya. Jadi intisari ajaran Islam yang kedua ini adalah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita menyembah kepadanya. Cara menyembah kepadanya yaitu dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.